Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Untuk kali ini, aku akan bahas tentang misteri kapal KAS 2 yang terapung-apung berlayar tanpa awak. Kok bisa sih kapal terapung-apung di laut tanpa awak? Yuk simak videonya sampai akhir biar kalian tahu bagaimana ceritanya. Awalnya, kapal KAS 2 merupakan kapal jenis katamaran, yaitu jenis kapal kecil dengan panjang sekitar hampir 10 meter. Kapal ini awalnya berangkat dari pantai Airlie di Queensland, Australia pada tanggal 15 April tahun 2007. Menurut cerita otoritas pelabuhan kala itu, kapal tersebut tengah menuju kota Townsville, Queensland, mengelilingi Australia Utara hingga ke Australia Barat. Masalah mulai muncul ketika pada tanggal 18 April, 3 hari setelah berangkat, sebuah helikopter melihat kapal tersebut terombang-ambing di dekat Great Barrier Reef yang termasyhur itu. Merasa curiga, pada tanggal 20 April, otoritas maritim kemudian mengutus tim penyelamat untuk mencari kapal tersebut. Namun, ketika para tim penyelamat datang, mereka tak bisa menemukan siapapun di atas kapal, alias kapal tersebut kosong. Padahal, menurut catatan, kapal ini memiliki 3 penumpang, yaitu Derek Button, berusia 56 tahun, sang pemilik kapal, serta Peter Tunstead, berumur 69 tahun, dan yang ketiga bernama James Tunstead yang berumur 63 tahun, yaitu tetangga Derek. Ketiganya tinggal di kota Perth, Australia Barat. Bahkan tim penyelamat tiba, mereka mengatakan kondisi di atas kapal itu bisa dianggap aneh. Tim yang masuk ke dalam kapal itu bercerita bahwa kapal tersebut masih dalam kondisi yang sangat bagus dan bisa bekerja. Sama sekali tidak ada alasan bagi para kru untuk meninggalkan kapal itu. Para kru seolah menguap begitu saja di udara. Pasalnya, di atas meja masih ditemukan hidangan dan juga peralatan makanan yang tersusun rapi. Seakan-akan mereka tiba-tiba lenyap saat menyantap makanannya. Selain itu, ada juga sebuah laptop ditemukan masih menyala. Bahkan, mesin kapal pun masih dalam kondisi menyala. Pihak berwajib kemudian memeriksa semua peralatan emergency, termasuk radio dan GPS kapal itu yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Tak ada alasan apapun bagi para kru untuk tak mampu meminta bantuan kepada pihak luar ketika mereka mengalami masalah. Bahkan, jaket-jaket penyelamat masih tersimpan rapi di dalam kapal itu. Satu-satunya kerusakan pada kapal itu hanyalah salah satu layar dari kapal tersebut yang berkondisi robek-robek. Jadi semua kapalnya dalam kondisi baik, yang rusak hanyalah layarnya yang robek. Kapal sekoci dari kapal tersebut juga menghilang. Namun, pihak berwajib menduga bahwa sejak awal kapal tersebut memang tidak memiliki satupun kapal sekoci. Kemudian, di tanggal 20 April, kapal tersebut diderek ke pelabuhan Townsville untuk diperiksa apakah ada tindakan kriminal yang menyebabkan lenyapnya jiwa ketiga krunya tersebut. Kepolisian Queensland mencari dengan teliti kapal itu, namun tak menemukan adanya bukti kekerasan ataupun kejahatan di dalam kapal tersebut. Kondisinya sangat rapi, bahkan tidak ada bukti pertengkaran maupun perkelahian di sana. Kemudian, di dalam kapal tersebut ditemukan senjata tajam, hanyalah beberapa pisau yang tergeletak di wastafel. Di kapal tersebut, mereka juga menemukan satu buah senjata api beserta amunisinya yang masih tersimpan rapi di bawah kasur. Akan tetapi, tak ada bukti bahwa senjata tersebut baru saja digunakan. Kemudian, dari data GPS dari kapal tersebut, polisi menyimpulkan bahwa pagi saat kapal tersebut berangkat, kapal tersebut masih mengikuti jalur ke arah timur laut. Akan tetapi, pada hari yang sama, pada siang hari, GPS kapal tersebut menunjukkan bahwa kapal tersebut terombang-ambing tanpa pengemudi. Rekaman terakhir menunjukkan ketiga kru itu masih hidup
pada tanggal 15 April pada jam 10 pagi sebelum ketiganya menghilang. Di tanggal 4 Agustus tahun 2008, penyelidikan pun dimulai. Jennifer yang sebagai istri dari Derek, pemilik dan juga sekaligus pemilik kapal yang hilang, mengatakan bahwa suaminya adalah pelaut yang berpengalaman dan telah mengendarai kapal selama kurang lebih 25 tahun. Ia juga mengaku bahwa suaminya sangat mengutamakan keamanan karena pengalamannya selama puluhan tahun berada di laut lepas. Ia menceritakan bahwa rencananya Derek hendak mengajak istrinya itu untuk pergi untuk berlibur. Namun, istri menganggap bahwa perjalanannya itu kurang aman jika mereka hanya berangkat sendiri. Maka dari itu, si Derek mengajak dua tetangganya yaitu Peter dan James. Kemudian saksi lain muncul, kali ini bernama Gavin Howland, yang kala itu mengendarai sebuah kapal nelayan bernama Jillian. Ia bersaksi bahwa ketika tengah ia mencari ikan, pada tanggal 16 April tahun 2007, ia melihat sebuah kapal putih yang diduga sebagai kapal Catch 2 tengah berlayar sekitar 50 meter dari kapalnya tersebut. Namun, Gavin tak bisa memastikan apakah ada seseorang di atas kapal tersebut. Pada waktu itu, Gavin ingat bahwa ia merasa aneh mengapa sebuah kapal layar bisa berada di wilayah tersebut, mengingat airnya sangat dangkal dan juga penuh bebatuan karang, sehingga cukup berbahaya untuk pelayaran. Namun, Gavin tak memperingatkan para pihak otoritas pelabuhan sebab kondisi kapal itu sangat baik dan tak terlihat dalam bahaya apapun. Maka dari itu, setelah diinvestigasi secara keseluruhan, pihak kepolisian kemudian berusaha mengambil keputusan paling logis, mengesampingkan segala penjelasan berbau supranatural tentang menghilangnya ketiga pria itu di laut lepas. Mereka menjelaskan bahwa mungkin pada tanggal 15 April tahun 2007 sekitar pukul 10 lebih, Peter yang tengah memancing tiba-tiba terjatuh dari atas kapal. Penyebabnya kurang jelas, namun para peneliti menduga bahwa salah satu kait pancingnya tersangkut ke dalam batu karang. Dan ketika pria itu menariknya, justru ialah yang terjatuh ke dalam air. Kemudian saudaranya segera menolong dan melompat ke laut. Namun, tentu saja kita harus mengingat keduanya adalah pria sepuh yang sudah berusia sekitar 50 tahun ke atas, sehingga mereka mungkin kelelahan dan tenggelam. Satu-satunya orang yang berada di atas kapal yaitu Derek, yang tengah mengendarai kapal tersebut. Namun, kapal itu masih melaju dan Derek sadar bahwa untuk menolong kedua pria tersebut, ia harus memutar balik untuk menjemput mereka. Sayangnya, gerakan memutar balik yang diambil Derek terlalu curam. Mungkin karena terburu-buru sehingga kapal menjadi miring dan ia pun terjatuh ke laut. Kini semua penumpang terjatuh ke dalam laut dan tak ada satupun yang mengenakan jaket pelampung, sementara kapal tersebut melaju menjauh. Ketiga pria itu pun diperkirakan tenggelam mengingat ketiganya sudah berusia lansia, sedangkan kapal itu diperkirakan bergerak dengan kecepatan 28 km per jam. Itulah kesimpulan dari pihak kepolisian. Nah, masalahnya, kapal apakah yang kala itu mengadakan kontak dengan Catch 2 ketika menghilang? Apakah ketiganya diculik oleh penumpang kapal misterius? Jika kita setuju dengan teori ini, maka kita pun kembali ke pertanyaan awal. Mengapa pada saat menghilang, GPS kapal tersebut menunjukkan bahwa mereka tengah menuju ke arah yang sama sekali berbeda dengan rencana mereka sebelumnya? Apabila mereka memang diculik, pertanyaan lain mengemukakan. Mengapa harta dan benda berharga di atas kapal itu tidak hilang? Semisal laptop yang masih menyala. Yang jelas, dari kejadian yang menimpa kapal Catch 2 ini masih belum jelas titik terangnya.
Mungkin ada pihak yang puas dengan penjelasan polisi di mana ketiganya tenggelam karena sebab-sebab alami berupa kecelakaan yang naas. Namun, ada pula yang mungkin masih mempertanyakannya, apakah sebenarnya yang terjadi pada hari itu pada penumpang kapal Case 2 yang naas yang dikendarai 3 orang lansia berumur 50 tahun ke atas. Itulah tadi penjelasan tentang misteri kapal. Sampai sekarang ini belum menemukan titik terangnya kemana 3 orang penumpang kapal tersebut. Kalau kalian suka video ini, silakan klik like, share, komen, dan sampai jumpa di channel berikutnya.